banyak kolesterolnya. Terlalu gemuk. Karena terlalu gemuk banyak penyakit ya. Masyarakat dengan visi misi kepala daerah. Kalau PJ Gubernur kan nggak punya visi misi, Be. Sudah ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Kembali lagi di channel podcast KNPI DKI Jakarta, Ruang Bicara Pemuda. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah tidak asing di kalangan aktivis Jakarta. Hari ini kita olah rasa, olah pikiran, kita olah narasumber kali ini. Narasumber kali ini adalah Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua Komisi D. Sekretaris. Sekretaris kan? Sekretaris komisi. Sekretaris Komisi. Wakil Ketua Nova. Oh, Nova. Sekretaris Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Fraksi Gerindra. Bang Sarip atau Babe Sarip saya panggil nih. Terserah enaknya mana? Iya, Babe Sarip. Kita lebih akrab dengan kalimat Babe. Gimana, Be? Aktivitas hari ini kabarnya sehat-sehat, Be? Sehat selalu, berkat doa Adinda David dan teman-teman semua. Iya. B, jadi Ruang Bicara Pemuda ini memberikan edukasi kepada aktivis Jakarta tentang salah satunya tugas dan fungsi DPRD, B. Kita pengen tahu dong, B, di DPRD itu, di Komisi D itu fokusnya kemana ya, B? Yeah. Kan kita tahu ada pekerjaan umum, lingkungan hidup. Nah, itu beban pekerjaannya seperti apa, B? Ya, Komisi D itu yang membidangi tentang pembangunan. Pengertian pembangunan dalam pengertian yang terbatas, dimaknai terbatas itu pembangunan fisik. Sebetulnya kan pembangunan luas ya. Kesejahteraan sosial juga termasuk pembangunan, tapi dalam konteks perencanaan pembangunan, dalam konteks makna ini yang sempit ini adalah pembangunan fisik. Apa itu? Tentu tentang infrastruktur. Dinas mitra kita itu ada Dinas Sumber Daya Air yang dulu namanya itu Dinas Pekerjaan Umum. Sekarang berubah nama, sudah ada 9 tahun ya, Dinas Sumber Daya Air yang ngurusi waduk-waduk, yang ngurusi banjir-banjir ya. Banjir itu dia banjir itu. Termasuk sumur resapan itu yang pernah rame. Terus ada Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Urusin apa? Taman-taman di kota, taman hutan kota, ada taman jalur hijau ya. Terus ada pemakaman. Bagi apa? Urusan akhirat lah ya. Negara rupanya open juga, akhirat diurusin juga tuh, pemakaman. Terus ada Dinas Perumahan Rakyat ya. Rusun, kemudian ngurusin regulasi apartemen juga diurus oleh Dinas Perumahan. Terus ada Dinas Bina Marga. Oh ya. Dulu pecahan dari PU itu ada jembatan, ada jalan, terus ada jalan, jembatan ya, ada flyover. Terus ada biro. Ini bironya kecil ini, anggarannya kalah anggarannya dengan keuangannya sebuah RW di DKI. Anggaran cuma 500 juta. 5 miliar, maaf. Oh, 5 miliar setahun. Bandingkan dengan Bina Marga, misalnya Bina Marga itu sekitar ada 120 miliar. 1,2 T. Bina Marga khusus. Bina Marga. Nah, terus ada lagi apa ya tadi ya? Dinas Perumahan, Dinas Pertamanan, Bina Marga dan SDA. Itu yang besar-besar. Nah, ini karena besar sering dikatakan di mitranya komisi itu mitra basah. Bukan. Ya, dia mengatakan basah. Basah nih. Saya lebih suka menyebutnya
dinas yang banyak kolesterolnya. Terlalu gemuk. Karena terlalu gemuk banyak penyakitnya. Iya. Oh jadi di antara kalangan DPRD itu ceng-cengannya itu ya? Iya, dinas Kolesterol nih. kolesterol gitu kan, gemuk. Iya. Di Kesra juga gemuk, tapi kan Gemuk. kebanyakan bansos. Bansos. Iya. Bukan pembangunan yang sifatnya tuh bantuan langsung tunai, Iya, kayak iya. kartu Jakarta Pintar ya. Rumah sakit segala macam lah. Iya, BPJS dan sebagainya. Ya, saya sudah 4 tahun lebih ya sekretaris Komisi D. Alhamdulillah. Itu nggak pindah-pindah komisi, Be? Nggak dipindah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sekarang gula naik nih, Be. Kolesterol. Ya, kita syukuri lah ya, kita tekuni pekerjaan itu sudah dipercayakan dari partai, ya kan. Kita tekuni terkait dengan mengukur menjadi anggota dewan Komisi D itu mengukur antara aspirasi masyarakat dengan visi misi kepala daerah. Kalau PJ Gubernur kan nggak punya visi misi, Be? Sudah ada. Ada. Tapi visi misi dalam pengertian sempit itu kan ada namanya RPD. Rencana Pembangunan Daerah per tahun. Per tahun. Yang disahkan oleh gubernur dengan pergub yang dilegalisasi oleh Menteri Dalam Negeri. Oh, RPD, bukan RPJMD. Bukan, itu pengganti dari RPJMD. Terus Be, selama kan Babe kita lihat sudah 2 periode ya di dewan ya. Kita melihat Babe tuh jarang tampil untuk di media DPRD-nya, Be, tapi lebih ke media nasional kayak YLC, Kompas tuh sering tuh. Cuma di media DPRD-nya saat rapat-rapat kayak Babe kurang garang gitu loh. Gimana itu, Be? Kalau di YLC tuh garang banget, Be. Tapi di DPRD seperti kayak kurang kayak kolesterol gitu, tidur. Nah, gimana tuh, Be? Ya gini, kalau di luar tuh kan konteksnya adalah develop ya, pembangunan opini publik ya. Bagaimana opini yang berkembang di masyarakat itu kan kita tangkap lalu kita sambungkan dengan yang bisa dikerjakan oleh DPRD apa. Kalau nggak bisa dikerjakan saya katakan tidak bisa dikerjakan. Ada yang mengkritik kebijakan pemerintah daerah, kemudian kita hadapi karena kritik itu sebetulnya nggak punya dasar, gitu. Jadi tugas saya itu ya aspirasi masyarakat terakomodir, terlaksana menurut kapasitas keuangan daerah. Itulah saya ngomong di media luar. Oh. Karena ada kritik misalnya Partai X misalnya. Partai X. Ngeritik kebijakan Pemda Bogono begini. Tetapi nggak punya dasar gitu loh. Nggak punya dasar, apakah pemerintah bisa melakukan? Oh, cuma kritik aja. Padahal itu tugasnya nasional. Iya, tapi kalau di internal ya kan saya cukup keras. Oh, di internal fraksi. Di internal komisi. Oh, itu nggak yang nggak dipublish ke masyarakat? Iya, ya kadang kan walaupun rapatnya bersifat terbuka, ya kan. Kalau saya kan kalau di internal di rapat-rapat Banggar gitu, rapat-rapat komisi D itu cara bacanya beda. Oh iya. Beda dalam pengertian gini. Kalau saya di internal udah nggak butuh lagi branding, pencitraan. Saya lebih banyak memilih untuk bagaimana suatu masalah selesai. Oh. Jadi kalau akhirnya apa? Ngomong seperlunya gitu. Iya. Oh, jadi menempatkan posisi pada tempatnya ya, Be? Iya, betul. Jadi ngomong seperlunya, yang penting suatu masalah itu bisa terselesaikan. Saya lihat di status IG Babe itu langsung action untuk benar masyarakat butuh jalanannya halus langsung dieksekusi, Be. Iya. Nah, itu mungkin salah satu tugas fungsi DPRD. Betul. Apa pakai uang pribadi itu?
pakai negara loh, nggak cukup lah uang kita, uang dari mana? Adinda David. Kirain. Oh, jadi memang tugas Komisi D itu, DPRD itu pengawasan sekaligus punya telepon yang gampang diangkat kepala dinas ya. Iya. Jalanan gue bolong nih gitu. Iya, jadi kan tadi saya belum selesai bicara ya. Aspirasi masyarakat itu, ya kan, berkembang lebih cepat dari perencanaan yang dibuat Pemda. Oh. Saya garis bawahi. Lebih cepat. Aspirasi masyarakat. Saya bisa katakan 3 langkah lebih cepat dari yang disusun rencana Pemda. Nah, sementara Pemda ada rencana yang dibuat oleh gubernur sebagai saya quote and quote, tanda petik privilege kepala daerah sebagai dulu zamannya sebelum zamannya Bang Foke. Jokowi. Bang Foke ya. Ada dikenal namanya program dedicated. Dedicated itu program unggulan. Jadi kalau ada program unggulan tuh aspirasi DPRD mengalah dulu untuk program dedicated. Nah, di pemerintahan Jokowi, ya kan, ya, itu berubah drastis kan, berubah drastis. Jakarta Baru. Ya, Jakarta Baru, dia ngambil porsinya lebih baik ke bawah ketimbang visi misi dia. Nah, sekarang posisi sedang mencari titik keseimbangan antara visi misi kepala daerah dengan aspirasi masyarakat yang 3 langkah lebih cepat dari. Jadi gini, contoh. Konkretnya Pak? Contoh, masyarakat butuh nggak sih sama LRT? LRT. LRT-nya ini sebelah belakang kita nih. Iya, nggak butuh. Pulau Kelapa Gading. Belum butuh, Be. Kalau kita survei nggak butuh. Nggak butuh. Tapi kepala daerah punya tugas untuk mensukseskan Asian Games. Asian Games. Saat itu Asian Games. Maka jadi tuh, walaupun berapapun duit yang digelontorkan, legal, sah. Ya. Tapi sebetulnya tidak dibutuhkan masyarakat. Itu namanya program dedicated. Iya. Nombok terus, Be, nombok terus. Banyak taman-taman yang wah, ya. Apalagi kayak misalnya renovasi Bundaran HI. Nah, itu kan menghabiskan uang banyak. Iya. Apa masyarakat butuh? Enggak. Ada yang butuh, sebagian besar tidak. Masyarakat butuhnya itu bagaimana pendidikan gratis, mutunya bagus, kesehatan mutunya bagus, gratis, gizi. Nah, tetapi pemerintah kan punya dia pernah berjanji pada saat pemilu kadanya berjanji saya akan begini. Sementara DPRD kan nggak pernah janji sama rakyat. Enggak. Dia kan legislatif. Jadi lucu juga kalau ada calon anggota DPRD gitu. Saya akan mensejahterakan rakyat. Dia berkampanye, dia nggak punya visi. Berarti benar kata penyanyi itu ya, Aldi Taher ya? Iya, gimana tuh? Kata dia, saya nggak punya visi misi. Saya tanya masyarakat butuh apa. Betul, itu cocok. Itu cocok ya. Tapi kalau pengertiannya tadi perencanaan harusnya begitu. Jadi program dedicated itu sekarang diistilahkan sebagai program yang menyedot uang banyak dari APBD. Dan itu sah legal. Sementara saya katakan tadi, saya ulang, dinamika kecepatan aspirasi 3 langkah lebih cepat daripada yang direncanakan. Kan begitu, perencanaan kan tahun yang lalu. Iya, tahun lalu. Dilaksanakan tahun ini. Iya. Nah, sementara masyarakat kan hidup sekarang kan jalan terus nih. Nggak mungkin dia merespon kecepatan itu, karena itu ada yang namanya aspirasi masyarakat melalui Musrembang. Musrembang juga nggak bisa menampung. Nggak bisa, Be. Musrembang itu yang mikro-mikro ya, Musrembang. Iya, bisa juga besar. Tetapi ketika dia menjadi fix menjadi program, itu ketemu dengan programnya kepala daerah. Iya. Akhirnya bergeser. Nah, contoh tadi saya kasih contoh lagi, masyarakat meminta TPS, tempat pembuangan sampah sementara yang berdekatan dengan lingkungannya. Minta. Dan ada sebab latar belakangnya karena nggak ada tempat ini. Tapi pemerintah kagak punya duit buat bebasan lahan buat bikin TPS. Karena ada minimumnya, Pak ya. Ya.
luasnya. Pertanyaannya, kenapa nggak punya uang? Kenapa yang di sana dibelanjain bisa, yang ini enggak? Karena bukan visi misi itu, Be. Nah, itu terjawab Iya. ya. Mengapa yang satu bisa dibelanjakan, yang satu nggak bisa dibelanjakan? Saya ini calon caleg, Be, kemarin. Jadi calon caleg, Be. Jadi nggak jadi, Be. Jadi saya tahu pasti. Jadi disitulah kecepatan cara membaca aspirasi masyarakat itu anggota DPRD harus mumpuni. Kalau nggak bisa cepat, saya bisa katakan dia akan selalu menghindar dari tanda quote and quote dari penghakiman masyarakat. Contoh, kalau anggota DPRD yang punya kemumpuni, dia kalau reses enak aja tuh, turun di sini, turun di sini. Tapi kalau yang punya masalah dengan rakyatnya pernah nggak terlaksana, dia menghindar, jangan balik lagi ke sana. Apa yang terjadi kalau dia balik lagi? Pertama kali dibuka acara, warga tanya, Bapak ini kemarin datang reses, bilang mau bikin TPS. Ini udah 3 kali reses, Bapak kapan ngerjain, Pak? Udah syukur kagak diusir. Udah syukur alhamdulillah kagak diusir. Udah. Dari situ maka ada yang namanya pemerintah menyediakan dengan mekanisme yang namanya dana swakelola. Swakelola itu yang untuk merespon yang cepat itu. Oh, jalan pengganti pokir, Be. Mungkin ya, mungkin tidak. Ya, mungkin tidak. Tapi itu kan murni datang dari masyarakat. Kalau pokir kan datang dari anggota dewan. Jadi kalau ada jalan sekian meter bisa cepat terlaksana. Tapi tetap saja ada peluang itu, ada akses seperti itu, tapi tidak banyak anggota DPR yang memanfaatkan. B, saya kan tadi sempat salah, B. Seharusnya kan Babe itu 3 periode di DPRD. Karena yang pertama magang. Oh iya. Saya pernah dengar cerita itu tuh, B. Periode pertama itu magang itu seperti apa, B? Kan yang aslinya berpin dan bersurat negara itu kan 2 periode. Yang periode pertama gimana, B? Cerita pura-pura magang itu gimana, B? Ya, jadi sebetulnya statusnya TA. Status legalnya TA. Tapi gaya-gayaan. Gaya-gaya jadi kalau DPRD lah ya. Ikut rapat. Ikut rapat. Tapi bukan joki, bukan. Bukan joki. Bukan joki. Emang jahil aja mau masuk gitu. Iya, jadi ikut rapat. Intens banget gitu. Apa yang dirapatkan DPRD dari A sampai Z kita tahu. Apa hasilnya tahu? Karena magang. Oh iya, karena magang. Karena magang, berangkat pagi pulang sore. Udah kayak anggota DPRD aja. Oke. Tapi nggak punya PIN aja ya? Nggak punya PIN aja. Just dikit-dikit lah. Beli yang agak murah. Itu di periode 2009 2014 ya. Jadi apa yang di kepala anggota dewan belum munculnya kita sudah tahu. Jadi sebelum dia bertindak kita sudah berbuat. Sudah berbuat. Iya. Jadi pemirsa, jadi Bang Sarip ini memang salah satu orang suksesi 2 gubernur nih. Saya tahu kami dari data yang kami punya, gubernur yang disukseskan adalah zaman Jokowi, Ahok, dan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Dan tambahan sebetulnya di zaman Fauzi Bowo juga. Kan kalah, B. Iya, kita kan ikut almarhum M. Taufik. Oh iya, almarhum. Melalui perahu namanya Pusat Pengkajian Jakarta. Fauzi Bowo versus Adang Dhani. Oh jadi udah hat-trick, B? 3. Oh jadi sebelum partai X itu hat-trick, Babe udah hat-trick? Hat-trick. Untuk DKI Jakarta. DKI Jakarta. B, masih betah di Gerindra? Alhamdulillah betah. Walaupun almarhum udah nggak ada, B, sebagai fatsun Babe. Iya, jadi menyebut almarhum, mari kita kirim Al-Fatihah buat beliau ya, kepada semua teman ya. Dia orang baik ya. Kita doakan di alam kuburnya terang. Dia senior kita juga, B. Ya, dan diampuni segala dosanya. Ya, dia mentor saya. Mentor. Asli. Dari ibarat kata dari kita jalan merangkak. Merangkak, belajar berdiri, belajar berdiri, belajar jalan, belajar berlari.
Sama dia, sama dia. almarhum. Dari merangkak. Kalau brojol kan enggak. Itu selama ikut almarhum cair nggak be di gaji atau diupain apa babe? Nggak Gue nimba ilmu aja lah. Enggak ada. Sekarang kan banyak be junior itu tuh pragmatis sama senior ya be. Iya. Yang penting bang ada cairannya nggak bang gitu loh. Kalau babe waktu menjadi juniornya almarhum seperti apa sikapnya? Ya kita belajar, learning by doing. Ada nggak ada ongspul dari Nggak ada, kosong? nggak ada. Sobek dulu lah gitu. Jadi nggak ada. Kalau ada misalnya untuk pengganti transport, ya kan, itu kan nggak terukur dengan yang kita kerahkan tenaga kita. Artinya itu voluntarian. Yo. Voluntarian itu kerelawanan lah ya. Dan hasilnya didikan almarhum saya rasakan jadi Oh, terbentuk ya. Terbentuk karakter untuk bagaimana potensi yang ada dalam diri saya itu bisa diaktualisasikan secara gradual, secara bertahap. Jangan maksakan diri. Itu sering omongan almarhum, jangan paksakan diri. Tapi kalau sudah waktunya tepat, lawan arus pun jalanin. oh, ada filosofi yang seneng tuh ya, yang bisa melihat dalam kegelapan tuh gimana ya? Yang diajarin itu ya. Jadi kan kalau orang itu kan ada hidup tuh kan dalam cuaca dan iklim. Ya. Gelap dan terang itu berdasarkan cuaca dan iklim. Oke. Saya kemarin hari ini siang nih, saya kemarin di Amerika itu malam. Oh ya, beda. Beda. Tapi orang hidup gitu. Seorang aktivis apalagi. Aktivis. Itu kalau menemukan kegelapan, dia harus bisa jalan dalam suasana terang. Kalau dia dalam suasana gelap, dia sendiri nggak bisa terang. Bagaimana menuntun orang lain? Kira-kira gitu. Oh. Buat dirinya saja dia gelap. Bagaimana mengajak dan menuntun orang lain? Itu filosofinya adalah cari alat. Cari center. Ya, center nggak punya juga mata batin. Dan beliau punya. Dan itu sebagai juniornya itu kita kadang-kadang mau kemana sih ketua ini gitu ya. Iya. Kita nggak bisa menebak be pikiran senior itu. Nggak bisa. Tapi kalau dia kan prinsipnya tadi mau menuntun jalan kan. Nah, kita di bawah jalan itu tetap gelap nih, kan? Kemana ini kan? Kita kan gelap nggak bisa ngeliat. Yang lihat yang di depan, yang ngajak kita kan? Nah, orang yang ngajak itu sudah terlatih dalam tiga alam. Gelap, terang, antara gelap dan terang. Terus be, kita kemarin dapat kabar dari beberapa rekan-rekan wartawan, ada kunjungan kerja ke Amerika nih be. Itu bea Pemda ya, bea negara yang dialokasikan buat dewan. Jadi teman-teman yang mau jadi dewan tuh harus tahu be. Jadi ada dewan itu berapa kali untuk kunjungan kerja. Sebenarnya substansi gak sih anggota dewan itu ke luar negeri be? Kenapa? Apakah substansi gak dalam untuk dibawa ke Jakarta ilmu yang dari luar itu apakah sekedar menghabiskan APBD yang sangat besar yang 87 triliun sebenarnya anggota dewan itu untuk kunjungan kerja itu membawa pesan apa be untuk Jakarta be? Jadi gini, kan ada filosofinya jangan menjadi katak dalam tempurung. Udah pikir dunia segini doang. Nggak tahu begitu keluar kita kecil terbelakang. Itulah perlunya menengok dunia luar. Katak dalam tempurung, berdebat berargumentasi kayak kita benar, kayak kita besar, kayak kita maju. Padahal masih jauh tertinggal. Maka perlulah tengok ke. Kan bisa lewat Google atau YouTube be. Beda dong. Beda. Begitu filosofi kita terapkan, kita nggak boleh jadi katak dalam tempurung. Harus lihat dunia luar. Tadi jawab dengan digital, dengan bantuan data-data digital. Beda. Contoh, saya baru kunjungan dari Los Angeles.
Kalau kita dibuka di YouTube, Los Angeles itu indah semua. Indah semua. Indah. Begitu ke sana ada The Bronx-nya. Kampung-kampung kumuh ada. Iya. Tapi mereka bisa menata, melindungi, memprotek warga negaranya. Itu pelajaran buat kita. Saya waktu itu bertanya kepada wali kota. Wali kota Los Angeles. Ini kota sebesar ini, saya belum melihat ada yang namanya bangunan melanggar. Misalnya GSB, GSJ, garis padan jalan, garis sepadan bangunan. Itu rapi semua. Lalu saya bertanya, kalau ada yang melanggar, ada hukumannya enggak? Ada sanksinya enggak? Atau ekstrim? Apakah pernah wali kota bikin SPB misalnya? Tahu SPB? Nggak tahu, Be. Surat perintah bongkar gitu. Sudah bisa bongkar ya? Dia jawab, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Jawabnya karena semua perencanaan dibuat sedemikian rupa lengkap Oh, iya. dan terkoneksi antara dinas pelayanan kebakarannya terkoneksi dengan dinas airnya terkoneksi. Oh, terintegrasi lah. Terintegrasi. Nah kalau kita nggak kunjung ke sana, itu kita merasa hebat aja. Oh, fungsinya itu ya, Be. Hebat. Padahal begitu kita nengok dunia di Los Angeles, kita jadi belajar. Oh, negara kita masih jauh. Nah, satu. Kedua, selain itu kita punya hubungan sister city. Sister City dengan Hubungan Los Angeles ya. Los Angeles, kita punya ikatan kerjasama, saling bertukar informasi. Jadi kunjungan itu berfaedah, bermanfaat ya, buat menambah wawasan supaya mana yang bisa diterapkan di DKI, mana yang tidak bisa. Salah satu yang bisa diterapkan adalah kemarin kunjungan saya ke Los Angeles itu yang tadi bahwa penataan kota di Los Angeles itu lebih maju 120 tahun Dari Jakarta. dari Jakarta. Apa Jakarta Timur? WB. Jakarta pokoknya. 120 tahun lebih maju. Iya. Jadi kalau sekarang penataan kota Jakarta sudah dimulai katakanlah 30 tahun per 32 tahun kita dirubah tuh perda RT/RW-nya. RT/RW 30 tahun. Kalau di Los Angeles itu sudah lewati masa itu. Sudah tidak ada perdebatan lagi. Ya kan memang Amerika itu kan merdekanya udah 1700, Be. Jadi Iya. kayak apple to apple dengan Jakarta dong. Karena itulah saya katakan bisa diterapkan yang bisa diterapkan, ada yang tidak bisa. Tetapi kalau ada sesuatu yang bisa diterapkan, bisa terus diabaikan. Nah, itu. Nanti kolesterol lagi, Be. Wah. Jadi, Be, dua pertanyaan terakhir, Be. Jadi kita melihat terkait Pileg 2024 nih, Be. Saya dan tim sudah mensurvei dapilnya Babe nih. Kebetulan dapil mana saya? Dapil 6. Saya lupa tuh. Dapil 6 Jakarta Timur. Oh iya. Nah, itu nggak ada spanduk, Be. Apakah cukup pede dengan kerja-kerja nyata di Dapil 6? Ini spanduk siapa nih? Spanduk Pak Sarif. Oh, saya. Nggak ada. Ada aja pengajian aja tuh, Be. Nah, kan sekarang anak-anak sekarang tuh yang mau nyalek itu banyak di spanduk nih, Be. Nah, kok Babe nggak pakai metode itu? Apakah itu secara kuno atau kau cukup pede dengan kerja-kerja membangun jalanan, menyiapkan infrastruktur yang baik buat masyarakat, khususnya di Dapil Babe? Iya. Jadi gini. Jangan kepedean, Be, pasanglah itu. Iya. Gini. Pileg tuh kan goalnya itu kan terpilih. Betul. Iya kan? Goalsnya itu. Nah, untuk terpilih harus punya taktik dan strategi. Iya. Saya nggak mau buka semua di sini. Taktik dan strateginya, ya. Ini rahasia dapur, dapur. Maaf, Adinda David. Oh, iya. Jadi gini, kan saya sudah 2 periode. 2 periode. Tahu cara main. Efektivitas spanduk, efektivitas baliho besar, efektivitas bantuan kepada orang yang minta bantuan. Iya. Itu jangan yang 10.000 lagi, Be. Tinggal 10.000 duit gue nih. Jadi pertanyaan menarik, sepi spanduk. Iya, betul, Be. Maka saya keluarkan spanduk terbaru ini ada sebulan yang lalu. Apa tuh, Be, isinya pesan? Tagline-nya itu pesannya tunggu tanggal mainnya. Jadi mana ya? Saya lihat itu ada contohnya nggak?
stikernya. Iya, tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Cuma itu deh, nggak ada ajakan memilih. Nggak ada. Walaupun caleg partai itu nggak ada. Gambarnya blending warnanya hitam pekat. Wah, ini memang ahli strategi nih. Gambarnya foto saya hitam pekat. Iya. Gerindanya putih. Di sebelahnya ada nama saya besar. Tunggu tanggal mainnya. Oh. Orang 14 tuh. Terus tanggalnya kapan? Tanggal 14. Cara mainnya gimana? Tunggu tanggal mainnya. Tanggal mainnya.